oleh salah seorang mahasiswa mewakili Kabupaten Lugu Timur, Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, itu kategori terfavorit. Itu bagi kami sebetulnya ya sesuatu hal yang katakanlah membanggakan. BKM Oku Timur menyapa dalam program podcast bersama narasumber pilihan. Kita sambut pembawa acara kita, Joni Ariandi. Pada saat menerima sebagai pendapat itu, apa sih perasaannya? Saja saya sangat bangga dan senang sekali ya Pak, yang bisa mendapatkan. Di sana kami para peserta suruh mengunggah seperti ijazah, data diri, identitas dan sebagainya. Setelah itu lolos seleksi berkas, lanjut ke tes UKBI, UKBA. UKBI itu uji kemahiran bahasa Indonesia dan UKBA itu uji kemahiran berbahasa asing. Nah, setelah lolos itu lanjut ke babak semifinal, datang ke Palembang, itu ada tes wawancara dan uji bakat. Wawancaranya sendiri meliputi tentang kebahasaan, kebudayaan, kepribadian, organisasian. Dan uji bakat kemarin di babak semifinalis saya mempersembahkan pemain Bintang Solo. Ya. Terus alhamdulillah lolos masuk ke babak final. Karantina kan dari tanggal 5 sampai tanggal 15. Untuk 3 hari pertama itu full materi dari pagi sampai sore. Terus di hari keempat masih ada materi setengah hari kan, lanjut sampai berikutnya tuh udah latihan kayak nanti di panggung tuh bagaimana kayak parade, persembahan. Nah di sela-sela itu juga kami ada tugas pokok, yaitu yang pertama uji bakat lagi, ada bakat baru. Di sana saya mempersembahkan bakat lain, saya stand up comedy. Oh iya, wah terus Setelah itu ini kegiatan yang paling penting itu presentasi Krida. Apa tuh? Krida itu semacam program kerja kami jika terpilih menjadi duta bahasa bentuk proposal. Jadi kami suruh untuk proposal Krida itu, kemudian mempresentasikannya di depan dewan juri dan penonton lain. Setelah menerima predikat dari duta bahasa favorit apa nih ke depan ini ada adik yang masyarakat datang akan dipersembahkan di mereka. Tentu saja kami akan menjalankan tugas kami, tanggung jawab kami dalam melaksanakan program kerja kami semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab bersama dengan pihak Balai Bahasa Sumatera Selatan. Karena tidak mudah untuk mendapatkan program itu. Jadi tidak hanya kita menerima atau untuk mana, tapi kita harus kedepannya capainya seperti apa dalam mengembangkan namanya kita dengan bahasa ya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan khusus pada dari pelajar generasi muda Timur ini supaya kayak adik di bahasa bisa menjadi duta bahasa Provinsi Selatan ini. Apa nih kiat-kiatnya supaya tuntas? Saja mulai banyak-banyak membaca ya, meningkatkan kemampuan dalam bidang kebahasaan. Karena namanya juga duta bahasa, jadi bahasanya itu dalam bidang bahasanya harus sip lah. Juga belajar budaya-budaya di Sumatera Selatan. Ya, biar sebagai modal kita ya. Pada saat tampil pada bulan kemarin itu berapa kabupaten selain kita sendiri dari Timur? Hampir seluruh kabupaten Sumatera Selatan ada Oku Timur sendiri, kemudian ada Oku Selatan, Lubuk Linggau, Prabu Muli, Lahat, Pali, Palembang. Ya, Kemarin itu ya. Artinya bukan hanya Oku Timur, banyak yang dikalahkan. Ya alhamdulillah sih berarti kita punya brand tersendiri dari Oku Timur. Nah terhadap perolehan itu apa yang kemarin ditampilkan pada saat ajang pemilihan kemarin yang ada ini dan berikan pada Dewan Juri sehingga menarik perhatian Dewan Juri dari lapor ini. Itu berarti berkaitan dengan kegiatan yang diadakan sendiri. Dari awal itu kan tentu ada tes, tes UKBI, UKBA. Apa tuh UKBI? UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kalau UKBA itu uji kemahiran berbahasa asing. Setelah itu
lanjut ke tes wawancara. Wawancara itu meliputi kebahasaan, budayaan, organisasi, serta kepribadian. Nah, satu lagi ada uji bakat. Setelah lulus itu baru masuk ke final. Bakatnya kemana apa nih? Tadi tampilkan dulu. Kalau untuk yang semifinal itu saya bakat bermain gitar solo. Oh, luar biasa. Nah, tadi Adik menyebutkan bahasa asing. Apa di bahasa apa nih? Kalau boleh tahu, apakah bahasa Inggris, bahasa Cina? Bebas itu Pak, tapi saya sendiri kemarin di bahasa Inggris. Bisa ini bahasa Inggris itu tentang diri Rofi bisa kenalkan ini. Bisa tes dulu kita. Kenalan. Iya, kenalan aja. Oke, halo. My name is Ahmad Ferdisha. I'm from University of Nuruda. I live in BK 16 and I'm student of English Education Program 4th semester. Baik. Nah, selain membawa nama Timur, tentunya kan membawa nama kampus kita nih, Universitas Nuruda. Bangga nggak sih sebagai mahasiswa? Itu saya sangat bangga sekali karena saya bisa membawa nama Oku Timur serta membawa nama kampus saya Universitas Nuruda ini ke tingkat provinsi, yang mana di sana itu saingan-saingan saya punya latar belakang yang lebih hebat, mulai dari kampusnya sendiri, domisilinya juga sudah di kota kan, jadi teman saya di perdesaan. Tapi alhamdulillah kita sudah bertempat yang di provinsi Selatan kita itu luar biasa. Nah, terus dukungan dari orang tua seperti apa merasa ikut ajar dengan ini? Orang tua saya sendiri tentu saja mendukung dari awal saya bilangkan saya ingin ikut duta bahasa ini, dukung bahkan dari situ dukung totalitas. Sempat mau menghadiri acara sana, cuma kan orang tua saya tuh mabuk perjalanan, jadi dari rumah aja gak apa-apa gitu, soalnya sudah ada hidupnya sendiri. Ya, terus kalau dari kampus sendiri, dari kampus ini sangat luar biasa. Dari awal itu sudah memfasilitasi, bahkan dari yang saya bilang tes UKBI, memfasilitasi seperti komputernya ataupun jaringannya kalau ada mahasiswa yang terkendala kan. Kemudian untuk semifinalis juga diantar ke Palembang, didampingi sampai selesai, kemudian pulang lagi. Terus alhamdulillah saya lanjut ke babak final, juga didampingi sampai selesai. Setiap acara itu dihadiri oleh dosen-dosen saya. Mungkin ada ucapan terima kasih kepada para pemimpin, para dosen kita nih, boleh sampaikan? Ya. Pertama, terima kasih untuk Bapak Imam Rodin selaku Rektor Universitas Nuruda yang tentu dari wewenangnya mengutus para jajaran dewan, jajaran dosen untuk senantiasa membantu saya, mendukung saya dari awal sampai akhir, mendampingi, memfasilitasi dan selalu memberi semangat bagaimanapun caranya. Luar biasa. Terima kasih. Baik, kamu sih terakhir apa nih setelah tamat kita yang paling kuat setelah tamat dari kampus ini? Cita-cita saya kalau punya kesempatan lanjut pendidikan S2. Sekarang udah semester berapa? Semester 4. Semester 4 ya, berarti udah semester lagi ya. Kita baik. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih Pokes sudah kita bincang langsung dengan seorang narasumber kita yang merupakan mahasiswa Universitas Nuruda Suraja, dan simak terus, silakan simak. Sebagai rektor nih, apa tanggapannya? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas wawancara dari BKM. Ya, kami selaku Rektor Universitas Nuruda, nama saya Imam Rodin. Jadi terkait dengan prestasi yang diperoleh oleh salah seorang mahasiswa mewakili Kabupaten Oku Timur, Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, itu kategori terfavorit. Itu bagi kami sebetulnya ya sesuatu hal yang katakanlah membanggakan. Artinya
kami memang dari seluruh jajaran Civitas Akademika berusaha terus bagaimana mengorbitkan mahasiswa-mahasiswa kita yang berada di Universitas Nurul Huda ini, baik itu di kancah daerah, provinsi, nasional, bahkan kalau bisa nanti ke depan kita bisa tembus internasional. Nah tentu ini sesuatu hal yang tidak gampang kita peroleh, tapi alhamdulillah kita mencoba, kita terjunkan mahasiswa kita mengikuti Duta Bahasa di Provinsi Sumatera Selatan juga mencapai prestasi sejauh itu. Nah saya kira ini bagi kami langkah yang bagus, dan sebelumnya juga ada salah seorang mahasiswa juga mengikuti tentang kegiatan sains, itu juga memperoleh juara 1 yang diselenggarakan di UIN Raden Patah Palembang. Nah ini juga bagian daripada prestasi-prestasi yang diperoleh. Nah saya kira itu Pak, ya saya selaku rektor bangga dan juga mengucapkan selamat atas keberhasilan dari Ananda memperoleh prestasi sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan kategori terfavorit ini. Baik, Pak Imam, selain dengan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa Darul Huda sendiri, bidang studi apa sih Pak yang diunggulkan di universitas kita Pak? Yang saat ini menjadi unggulan kita di sekolahan sehingga mahasiswa lain bisa mengenyam pendidikan di sini Pak. Sebetulnya begini, kita kan bisa mencapai perubahan dari sekolah tinggi ke universitas. Ini juga bagi kami suatu capaian yang patut kita syukuri, karena memang alhamdulillah di Oku Timur kita baru satu-satunya universitas, dan universitas kita berada di bawah Kemendikbud. Untuk saat ini kita sudah ada 10 program studi. Jadi dari 10 program studi itu kita buat 3 fakultas. Fakultas keagamaan itu ada 2 prodi, yakni prodi pendidikan agama Islam dan prodi pendidikan guru madrasah. Kemudian fakultas ilmu pendidikan itu ada 5, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, ekonomi, dan satu lagi pendidikan teknik informatika. Nah itu 5. Kemudian baru satu fakultas lagi, fakultas Saintek. Fakultas Saintek ini kita mempunyai 3 prodi. Yang pertama itu prodi Sains Pertanian, yang kedua itu teknik informatika, dan yang ketiga itu adalah Sains Ilmu Matematika. Jadi matematika murni, bukan keguruan. Artinya kita sudah lengkap Pak ya. Ini apa namanya, jurusan bidang studi Pak ya. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh kalau masyarakat kuliah di sini. Nah sejauh ini Pak, untuk penerimaan tahun ajaran baru 2022-2023 ini seperti apa mahasiswa kita? Ya alhamdulillah kita sudah melakukan per 1 Juli kemarin kita sudah ikut tes periode kedua, dan alhamdulillah animo masyarakat yang di seputaran Kabupaten Oku Timur, dari Oki, dari Oku Induk, dari Oku Selatan, dari Waikanan, itu alhamdulillah meningkat Pak, dan kita sudah 600 lebih mahasiswa ikut bergabung mendaftarkan diri di Universitas Nurul Huda ini. Ya harapan kita untuk ini karena masih ada waktu, itu gelombang ketiga, ya semoga kita tembus ke 750. Syukur-syukur bisa sampai 1000, itu alhamdulillah. Tapi yang jelas ini begini Pak, kita dengan adanya perubahan dari sekolah tinggi ke universitas, itu tentu merupakan suatu kebanggaan juga masyarakat Oku Timur. Karena dengan demikian berarti kita mensejajarkan diri dengan kabupaten-kabupaten lain bahwa lembaga pendidikan di Kabupaten Oku Timur itu sudah ada perguruan tinggi yang
levelnya tertinggi yaitu universitas. Jadi kita dengan Umbara itu yang ada itu sejak tahun 2002, alhamdulillah kita baru ada tahun 2022 ini Universitas Nurul Huda. Dan sebetulnya Universitas Nurul Huda ini Pak, universitas mungkin satu-satunya yang berada di Provinsi Sumatera, bukan Provinsi Sumatera Selatan saja, di Kepulauan Sumatera yang berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren. Kita berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, di bawah asuhan Kiai Haji Afandi, di mana beliau saat ini juga sekaligus menjabat dipercaya oleh masyarakat Sumatera Selatan sebagai pengurus wilayah, sebagai rois suriahnya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini tentu berkat doa beliau, berkat kami seluruh sivitas akademika bekerja dengan giat, akhirnya kelembagaan sekolah tinggi ini bisa berubah menjadi universitas. Jadi kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama bergabung di Universitas Nurul Huda, dan insya Allah kuliah di sini, walaupun kuliahnya berada di lokal, tapi insya Allah skalanya skala nasional. Demikian. Ya. Halo, saya Haji Lanosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan BKM Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.